Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Prayoga. Program Studi Akidah dan Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan makalah Filsafat Barat Modern mengenai pemikiran filsafat Johann Gottlieb Fichte. Pada tahun 1794, Fichte diangkat sebagai filsuf di Universitas Jena, dan di sanalah ia mulai menggunakan ide-ide transcendentalnya. Fichte mengulangi kuliah selama 3 tahun pada tahun 1796 hingga 1799. Selama bertahun-tahun, Fichte mempersiapkan dan menerbitkan esai tentang subsidi dari teorinya, khususnya pada politik, etika, keyakinan, dan pemerintahan. Fichte meninggal pada usia 51 tahun pada tanggal 29 Januari 1814. Selanjutnya, mengenai dialektika Fichte. Dengan metode deduktif, Fichte mencoba menerangkan hubungan ego dengan adanya benda-benda non-ego. Secara sederhana, dialektika Fichte dapat diterangkan sebagai berikut. Manusia memandang objek benda-benda yang inderanya. Dalam mengindera objek benda yang diindera, dalam mengira objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Oleh karena itu, berjalanlah proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang dipikirkannya. Dengan demikianlah jelas bahwa realitas merupakan buah hasil aktivitas pikir subjek. Pandangan Fichte mengenai etika adalah tugas moral manusia didasarkan atas pikiran bahwa manusia berkewajiban menghargai dirinya sebagai makhluk yang bebas. Pada tingkat yang lebih tinggi, keimanan dan harapan manusia muncul dalam kasih Tuhan. Yang pertama, doktrin tentang ilmu pengetahuan yang teoritis. Ajaran ini membicarakan metafisika dan ajaran ini menjelaskan tentang pengenalan. Di sini Fichte menentang pendapatkan bahwa hanya berpikir secara ilmu pasti alamlah yang memberi kepastian di bidang pengenalan. Fichte tidak mau memisahkan rasio teoritis dengan rasio praktis. Menurut Fichte, sumber yang satu itu dapat pada aktivitas ego. Apa sebab ego menciptakan dunia? Ia menjelaskan demikian dengan keadaan ego tidak terbatas. Ego adalah ego mutlak yang dibedakan dengan perseorangan. Mengatakan bahwa ego bukan Tuhan, melainkan tertib moral dari alam semesta, suatu kuasa yang bekerja di dalam pribadi perseorangan yang kita kenal. 2. Doktrin tentang ilmu pengetahuan yang praktis. Ajaran ini membicarakan etika. Dalam ajaran tentang ilmu pengetahuan yang praktis, Fichte menentangkan yang mengajarkan bahwa setiap orang menaati kewajiban. Menurut Fichte, hal baru ini yang penting bukan ego atau aku manusia dalam arti yang sangat ideal, sebab aku mengajarkan tata tertib serta keselarasan di tengah-tengah benda yang banyak sekali. Semakin mendalam orang yang
menyelami alam semesta, semakin luas cakrawala tata tertib itu. Jadi, manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bersifat moral. Hidup yang memegang moral mendukung suatu usaha di dalamnya. Tugas manusia bukan hanya untuk mengetahui, melainkan juga untuk berbuat sesuai dengan pengetahuannya. Moralitas terdiri atas aktivitas diri yang mutlak, yang bebas, yang tidak dibatasi oleh suatu apapun di luarnya. Inilah asas otonomi. Dalam hal ini ada kesamaan antara Kant dan Freud. Isi tugas moral manusia diturunkan dari dua dasar pikiran, yaitu manusia berkewajiban menghargai dirinya sebagai makhluk yang bebas dan senantiasa berkewajiban berbuat dengan tidak mengambil kebebasan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Johann Gottlieb Freud adalah tokoh idealisme subjektif yang berpandangan bahwa sumber pengenalan atau pengetahuan bukan rasio teoritis atau praktis, seperti pendapat Immanuel Kant, melainkan pada aktivitas ego. Pemikiran Freud didasarkan pada konsep ego mutlak yang menemukan dan meneruskan pengertian-pengertian tentang objek, bahwa ego tidak hanya berperan sebagai penemu, tetapi sebagai yang menciptakan benda-benda atau objek. Dengan demikian, peran manusia sebagai objek sangat dominan dalam menggagas sesuatu. Menurut Freud, fakta dalam diri alam semesta adalah ego yang bebas atau roh yang bebas. Dengan demikian, dunia merupakan ciptaan roh yang bebas. Secara dialektif, berpikir dengan metode tesis, antitesis, dan sintesis, Freud mencoba menjelaskan adanya benda-benda. Secara sederhana, dialektika Freud dapat diterangkan sebagai berikut. Manusia memandang objek benda-benda dengan inderanya. Dalam mengindera objek tersebut, manusia berusaha mengetahui yang dihadapinya. Oleh karena itu, manusia berjalan pada proses intelektualnya untuk membentuk dan mengabstraksikan objek itu menjadi pengertian seperti yang ada di pemikirannya. Freud menganjurkan untuk memenuhi tugas, dan hanya demi tugas, maka tugas menjadi pendorong moral. Isi hukum moral adalah berbuat menurut kata hatimu. Bagi seorang idealis, hukum moral adalah setiap tindakan harus berupa langkah menuju kesempurnaan spiritual. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.